Walladzi yungkidu ayyubtilul wudu sittatu asya'a. Perkara atau hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan wudu ada 6 perkara. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sulam TV. Pertemuan kali ini seperti biasa channel Sulam TV akan melanjutkan bacaan kitab Fathul Qorib pasal selanjutnya. Namun sebelum masuk ke pasalnya, alangkah baiknya untuk kalian semua untuk mendukung terus channel Sulam TV dengan cara like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadathi. Pasal ini menerangkan tentang perkara atau hal-hal yang membatalkan wudu al-musammati aidan bi asbabil hadasi, yang mana yang dinamakan juga dengan sebab-sebab hadas. Walladzi yungkidu ayyubtilul wudu sittatu asya'a. Perkara atau hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan wudu ada 6 perkara. Ahaduha, salah satu dari 6 perkara, ma kharaja min ahadis sabilaini ail kubuli wad duburi mim mutawaddiin. Yang pertama, salah satu dari 6 perkara itu apa? Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan kotoran. Apa 2 jalan kotoran itu? Yakni kubul dan dubur. Tentunya keluar dari mana? Tentunya keluar dari mim mutawaddiin, dari orang mutawaddi atau dari orang yang punya wudu. Hayyin, yang masih hidup. Wadihin, yang masih jelas kelaminnya. Mu'taddan kanal khariju, baik yang keluar itu adalah hal yang lumrah. Contoh kabaulin wa ghaitin, seperti contoh air kencing dan air besar. Au nadiron, atau keluar sesuatu yang langka atau jarang terjadi. Contohnya seperti apa? Kadamin, seperti contoh keluar darah misalkan. Wahaso, atau keluar kerikir misalkan. Najisan, baik yang keluar itu berupa barang najis. Kahadihil amsilatih, sebagaimana yang dicontohkan ini. Autohiron, atau keluar sesuatu yang suci. Kadudin, misalkan keluar belatung misalkan. Maka hal sedemikian itu membatalkan wudu, kecuali illal maniyya al kharija bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yungkidu. Kecuali keluar mani atau sperma yang keluar sebab mimpi basah dari seorang mutawaddi yang mengukuhkan posisi pantatnya ke bumi, maka sperma tersebut tidak membatalkan wudu. Wal mushkilu innama yantakidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an. Sedangkan khunsa muskil, siapa khunsa muskil itu? Yaitu seorang yang mempunyai 2 alat kelamin, yang mana 2 alat kelaminnya berfungsi sehingga membingungkan. Wuduknya hanya bisa dapat batal dengan masalah keluarnya kotoran, dengan sebab adanya sesuatu yang keluar dari 2 kubulnya dengan keseluruhan. Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua perkara yang membatalkan wudu yaitu an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur dengan selain posisi orang yang mengukuhkan posisi pantatnya. Fi ba'di nusakhil matni ziyadatun minal ardi bimaq'adihi. Dalam sebagian salinan kitab matan terdapat tambahan redaksi minal ardi atau lafad minal ardi. Wal ardu laysat biqayyidin. Hanya saja bumi itu tidak menjadi syarat, dalam artian tidak harus duduk di bumi ya. Walaupun di atas keramik, yang penting mengukuhkan pantatnya ke tempat duduknya, maka sudah masuk kategori seperti itu.
Wa kharaja bil mutamakkini ma law nama qa'idan ghairu mutamakkinin aw nama qa'iman aw ala qafahu walau mutamakkinan. Dikecualikan dengan ungkapan orang yang mengukuhkan, dalam artian kalau dikecualikan dari orang yang mengukuhkan berarti orang yang tidak mengukuhkan pantatnya. Sesuatu kasus di mana seorang tidur dengan duduk dan tidak mengukuhkan, au nama iman atau tidur dengan berdiri, au ala kofahu atau di atas tengkuknya, walau mutamakkinan meskipun mengukuhkan pantatnya, semua itu membatalkan wudunya atau dapat membatalkan wudu. Wassalisuh, masuk pembahasan yang ketiga, perkara yang membatalkan wudu yang nomor 3, zawalul aklih, yaitu hilangnya akal. Maksudnya hilang akal seperti apa? Ail ghalabati alaihi, yakni adanya sesuatu yang mengalahkan akal tersebut. Sebab apa? Bisakrin, misalkan sebab mabuk, au marodin atau sakit, au jununin atau disebabkan gila, au irmain atau disebabkan epilepsi. Epilepsi ini kata lainnya adalah ayan ya. Au ghairi dzalikah atau selainnya. Jadi yang ketiga hal yang membatalkan wudu yaitu sebab hilangkannya akal yang disebabkan mabuk, sakit, atau gila, atau epilepsi, atau ayan, dan selainnya. Warrabi'uh, yang keempat perkara yang membatalkan wudu lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyyatah ghairil muhrimi walau maitatan. Yang keempat, persentuhan pria dan wanita lain yang bukan muhrim meskipun telah meninggal dengan syarat tanpa adanya penghalang, dalam kurung antara kulit. Jadi tidak ada penghalang antara kulit dengan kulit, yakni menyentuh langsung. Hal sedemikian itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa unsa balagha haddas syahwati urfan. Ungkapan dzakarun pria, wa unta dan wanita lain maksudnya adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya telah mencapai batasan syahwat urfan menurut umum. Wal muradu bil muhrimi man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musahharatin. Yang dimaksud muhrim, siapa itu muhrim? Yaitu adalah orang yang haram menikahinya karena ada hubungan nasab tunggal susu atau kekeluargaan dari perkawinan, seperti itu. Wa qauluhu, dan ungkapan min ghairi hailin dari lafadz min ghairi hailin, yakni tanpa penghalang, yukhriju ma law kana hunaka hailun fala naqdhina idin. Ungkapan tanpa adanya penghalang untuk mengecualikan kasus saat ada penghalang, maka pada saat itu tidak ada hukum batal atau tidak membatalkan wudu. Jadi maksudnya seperti ini, kalau menyentuh seseorang, laki-laki menyentuh perempuan tanpa ada penghalang, maka hal sedemikian membatalkan wudu. Namun sebaliknya, kalau misalkan ada penghalang, maka hal sedemikian tidak membatalkan wudu. Wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidi, dan ini adalah perkara yang membatalkan wudu yang terakhir. Yang kelima ini adalah bahasan yang terakhir, perkara yang membatalkan wudu. Apa itu? Massu farjil adami bi batinil kaffi. Perkara yang kelima yang membatalkan wudu menyentuh farji manusia bibatinil kafih, menggunakan telapak tangan, min nafsihi, baik parjinya diri sendiri, wa ghairihi atau parjih orang lain, dzakaron au unsa, baik itu punya laki-laki, au unsa atau farjinya perempuan, sogiron au kabiron, baik itu farjinya anak kecil, au kabiron atau orang dewasa, hayyan au maitan, baik
Farjinya orang yang masih hidup atau farjinya orang mati. Dalam artian maksudnya seperti ini, menyentuh farji dengan menggunakan telapak tangan, baik punya orang lain, baik itu sudah dewasa, baik itu laki-laki, baik itu masih hidup ataupun mati, kalau sudah menyentuh farji maka wudunya batal seperti itu. Walafdul adami sakitun fi ba'di nusakhil matni. Lafad al-adami sakitun tidak ditemukan fi ba'di nusakhil matni di sebagian salinan kitab matan. Wa kadza qauluhu wa mashala qatiduburihi ail adami yungkidu alal qaulil jadid. Begitu juga ada ungkapan menyentuh lingkaran dubur. Dubur siapa? Al-adami, manusia. Yungkidu alal qaulil jadid. Hal sedemikian itu dapat membatalkan wudu menurut pandangan yang baru atau pendapat yang baru. Wa alal qadimih, menurut pendapat yang lama, la yungkidu, tidak membatalkan wudu. Masuhal qatih, menyentuh lingkaran dubur. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan lingkaran itu apa? Multaqo al manfaddih, yaitu lingkaran yang bertemu dengan lubang anus. Wa bi batinil kaffi, dan yang dimaksud dengan telapak tangan itu apa? Maksudnya yang termasuk kategori telapak tangan itu di mana saja? Ar-rohatu ma'abutunil asobi'i, yaitu adalah telapak serta jari-jari bagian dalam. Jadi kalau bagian pinggir tidak termasuk telapak tangan ya, bagian dalamnya saja. Wa kharaja bi batinil kaffi dhahiruhu wa harfuhu wa ru'usul asabi'i wa ma bainaha fala naqdu ay ba'da tahammulil yasir. Dari ungkapan telapak tangan terkecualikan tangan bagian luar, bagian pinggir, ujung jari, dan bagian di antara jari-jari, maka tidak ada hukum membatalkan wudu dengan bagian-bagian tersebut, yakni bagian yang terlihat setelah adanya sedikit penekanan seperti itu. Jadi contoh sederhananya, tempelkan antara tangan kanan dengan tangan kiri dengan cara menekan, tahamul yasir maksudnya. Maka yang termasuk telapak tangan adalah bagian yang tertutup, sedangkan yang tidak tertutup bukan termasuk telapak tangan seperti itu. Jadi tidak membatalkan wudu kalau menyentuh lingkaran dubur bagian pinggir tangan kita, maka hal sedemikian tidak membatalkan wudu. Seperti itu, semoga dipaham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.